Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya. Minggu kemarin kita sudah melaksanakan UAS tentang jamur ya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan belajar tentang dunia tumbuhan atau pelantai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kita menundukkan kepala. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa di dalam hati. Dimulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tentang dunia tumbuhan atau pelantai. Tentunya kalian sudah tidak asing ya dengan mendengar kata tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, diharapkan siswa itu dapat menjelaskan, mengklasifikasikan, dan mengidentifikasi ciri-ciri umum pada tumbuhan, ciri-ciri dan struktur tubuh tumbuhan lumut, dan cara reproduksi pada tumbuhan lumut, serta peranan tumbuhan lumut bagi manusia dengan benar dan tepat. Nah, dari kalian, apakah ada yang tahu apa itu tumbuhan? Iya, jadi tumbuhan itu merupakan organisme eukariotik yang memiliki akar, batang, daun, dan bersifat autotrof atau dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Jadi tumbuhan itu sudah memiliki akar, batang, dan daun ya, dan tumbuhan itu dapat melakukan proses fotosintesis untuk membuat makanannya sendiri. Nah, di situ tumbuhan berupa kormus atau akar, batang, dan daun sejati. Bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan seperti cahaya, karbon dioksida, air, dan mineral yang diperoleh melalui berbagai proses yang terjadi pada ketiga organ tersebut. Dan tumbuhan memiliki kloroplas dengan klorofil A dan klorofil B. Jadi seperti yang Ibu katakan tadi bahwa tumbuhan itu tentunya sudah memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Nah, tadi tumbuhan itu kan bersifat autotrof. Nah, bahan yang diperlukan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis itu yaitu seperti cahaya, karbon dioksida, air, dan mineral. Nah, hal itu diperoleh melalui berbagai proses yang terjadi pada kormus ya, yaitu pada akar, batang, dan daun sejati. Nah, pada tumbuhan itu juga terdapat kloroplas, di mana di dalam kloroplas ini terdapat klorofil A dan juga klorofil B, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini yaitu ciri-ciri umum dari tumbuhan. Yang pertama yaitu bersifat eukariotik dan multiseluler. Jadi, sifat dari tumbuhan itu bersifat eukariotik ya dan multiseluler. Jadi sudah memiliki dinding sel dan juga tumbuhan itu merupakan multiseluler, jadi banyak sel seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu berklorofil, sehingga termasuk organisme autotrof. Nah, tadi dikatakan bahwa kalau tumbuhan itu bersifat autotrof. Kenapa? Karena pada tumbuhan itu sudah memiliki klorofil. Nah, kemudian yang ketiga yaitu memiliki dinding sel yang mengandung selulosa. Dan yang keempat yaitu memiliki akar, batang, dan daun. Dan yang kelima yaitu memiliki klorofil A dan B, sehingga dapat melakukan fotosintesis serta dapat menyimpan cadangan makanan. Jadi pada tumbuhan itu sudah memiliki klorofil A dan juga klorofil B untuk melakukan proses fotosintesis dan dapat menyimpan cadangan makanan. Seperti itu ya. Kemudian di sini yaitu terkait klasifikasi tumbuhan.
Nah, berdasarkan ada tidaknya pembuluh pengangkut, kingdom Plantae ini dibagi menjadi dua ya, yaitu yang pertama yaitu tumbuhan lumut atau Bryophyta, dan yang kedua yaitu tumbuhan paku Pteridophyta dan tumbuhan berbiji Spermatophyta. Nah, tumbuhan lumut ini merupakan tumbuhan yang belum memiliki pembuluh angkut. Sedangkan kalau tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji ini sudah memiliki pembuluh angkut. Seperti itu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang tumbuhan lumut ya. Nah, dari gambar ini, bagaimana ciri-ciri tumbuhan pada gambar ini? Dari kalian, adakah yang tahu ciri-ciri dari tumbuhan pada gambar ini? Ya, jadi ciri-ciri pada tumbuhan lumut itu yang pertama itu yaitu bersifat makroskopis dengan tinggi rata-rata 1-2 cm. Jadi sifatnya itu sudah dapat dilihat secara kasat mata ya, secara mata telanjang. Kemudian yang kedua yaitu belum mempunyai akar, batang, dan daun yang sebenarnya. Jadi pada tumbuhan lumut itu masih belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Kemudian yang ketiga yaitu mengalami pergantian keturunan atau metagenesis. Kemudian yang keempat yaitu bereproduksi secara seksual atau generatif dan aseksual secara vegetatif. Jadi proses reproduksinya itu terjadi secara seksual dan juga secara aseksual. Nah, yang terakhir yaitu habitat dari tumbuhan lumut itu yaitu hidup di tempat yang lembab atau basah. Nah, kemudian yaitu struktur dari tubuh tumbuhan lumut. Yang pertama yaitu tubuhnya yang bersifat multiseluler atau bersel banyak. Kemudian yang kedua yaitu sel-sel penyusun tubuhnya telah memiliki dinding sel yang terdiri dari selulosa. Kemudian yang ketiga yaitu batangnya tidak memiliki pembuluh angkut. Jadi pada tumbuhan lumut ini masih belum memiliki pembuluh angkut ya. Pembuluh angkut itu ya terdiri dari xilem dan floem itu. Kemudian yang keempat itu akarnya itu belum sempurna. Nah, akarnya itu pada tumbuhan lumut masih berupa rizoid. Makanya pada tumbuhan lumut itu masih belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Seperti itu. Kemudian klasifikasi dari tumbuhan lumut. Yang pertama yaitu Hepaticopsida atau lumut hati. Nah, lumut hati ini merupakan tumbuhan talus dengan tubuhnya yang berbentuk lembaran, pipih, dan berlobus. Contohnya di sini itu yaitu Marchantia polymorpha dan Rhicocarpus natans. Itu merupakan contoh dari lumut hati. Kemudian yang kedua yaitu Anthocerotopsida atau lumut tanduk. Lumut tanduk ini seperti lumut hati ya, tetapi pada lumut tanduk ini memiliki sporofit yang berupa kapsul yang memanjang dan tumbuh seperti tanduk dari hamparan gametofit. Contoh dari lumut tanduk itu yaitu Anthoceros, punctatus, dan Folioceros. Dan yang ketiga yaitu Bryopsida atau lumut daun. Nah, lumut daun ini mempunyai batang dan daun semu yang berdiri tegak ya. Contohnya di situ yaitu Sphagnum, Squarosum, dan Polyticum comune. Nah, ini merupakan contoh dari lumut daun, lumut hati, dan juga lumut tanduk. Nah, ini juga merupakan contoh dari tumbuhan lumut tadi. Kalau tumbuhan lumut hati contohnya di situ yaitu Marchantia polymorpha
Kemudian pada lumut tanduk di situ contohnya yaitu Anthoceros punctatus, dan pada lumut daun di situ contohnya yaitu Polytrichum communis. Bisa dilihat ya secara jelas di situ contohnya. Nah, ini merupakan struktur dari lumut daun ya. Nah, tadi bahwa lumut itu memiliki pergantian untuk tumbuhnya itu mengalami metagenesis. Nah, di situ, metagenesisnya itu yaitu mengalami pada tahap gametofit sama pada tahap sporofit. Nah, di situ terdapat sporangium, yang paling atas itu merupakan sporangium. Di sporangium ini tempatnya dari spora. Kemudian di situ ada seta. Seta itu merupakan tangkai dari sporangium. Nah, di situ ada stolon dan rhizoid. Nah, stolon ini merupakan akar yang penghubung ya. Merupakan akar penghubung dari lumut satu ke lumut yang lainnya, seperti itu ya. Kemudian di situ untuk akarnya itu masih berupa rhizoid. Nah, di situ yang berfungsi untuk menyerap makanan atau nutrisi ya yang berada di dalam tanah, seperti itu. Nah, itu pada proses gametofitnya itu akan menghasilkan gamet, dan pada fase sporofitnya nantinya akan menghasilkan spora. Seperti itu ya. Baik, di situ kemudian yaitu struktur lumut hati. Nah, di situ pada lumut hati itu terdapat rhizoid, ada talus, kemudian ada antheridiofol, kemudian ada antheridium. Antheridium ini merupakan yang menghasilkan sel kelamin jantan ya, atau spermatozoid. Kemudian yang satunya itu archegonium, archegoniophore, gemma, rhizoid. Nah, ini merupakan bagian dari lumut hati yang menghasilkan sel kelamin betina ya, atau ovum, seperti itu. Nah, kemudian ini merupakan struktur dari lumut tanduk. Di situ ada gametofit dan di situ terjadi proses pada fase gametofit dan juga fase sporofit ya. Nah, kemudian untuk reproduksi lumut di situ tadi terjadi ada 2 tahap, yaitu pada reproduksi yang secara aseksual atau vegetatif, dan juga yang kedua yaitu reproduksi secara seksual atau generatif. Nah, yang pertama itu reproduksi yang secara aseksual atau vegetatif. Reproduksi lumut yang secara aseksual itu terjadi dengan gemma. Gemma itu apa? Yaitu pembentukan kuncup. Dan dengan pembentukan spora melalui pembelahan meiosis sel induk spora di dalam sporangium. Spora tersebut yang kemudian akan tumbuh menjadi gametofit. Jadi reproduksi lumut yang secara aseksual itu terjadi dengan pembentukan kuncup dan juga dengan membentuk spora yang terdapat di dalam sporangium. Nah, spora ini yang nantinya akan tumbuh menjadi gametofit, seperti itu ya. Kemudian yang kedua yaitu reproduksi yang secara seksual atau generatif. Nah, reproduksi lumut yang secara seksual ini terjadi melalui fertilisasi ovum oleh spermatozoid yang menghasilkan zigot, dan nantinya akan tumbuh menjadi sporofit. Jadi jika secara reproduksi pada lumut secara seksual itu melalui fertilisasi ovum ya oleh spermatozoid yang nantinya akan menghasilkan zigot dan tumbuh menjadi spora. Siklus dari hidupnya lumut di situ dari spora kemudian protalium.
menjadi tumbuhan lumut yang gametofit. Nah, dari ini akan membentuk tumbuhan lumut yang antheridium dan juga archegonium. Tumbuhan yang berkelamin jantan dan tumbuhan yang berkelamin betina. Nah, untuk yang antheridium akan menghasilkan spermatozoid dan yang archegonium akan menghasilkan ovum. Dan spermatozoid dan ovum ini akan mengalami fertilisasi sehingga menghasilkan suatu zigot. Dan zigot ini nantinya akan pada fase sporofit dan nantinya akan membentuk sporogonium. Seperti itu ya. Dan di sporogonium ini nantinya terdapat spora di dalamnya, di mana sporanya itu akan tumbuh kembali menjadi protatum dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu peranan lumut bagi manusia. Yang pertama yaitu sebagai obat hepatitis. Contohnya di situ yaitu lumut Marsantia polymorpha. Kemudian yang kedua yaitu untuk bahan pembalut dan bahan bakar, contohnya di situ yaitu sphagnum. Dan yang ketiga untuk menahan erosi dan menyediakan sumber air pada saat musim kemarau. Dan yang keempat, peranannya lumut itu yaitu menyediakan oksigen untuk lingkungan. Nah, dari penjelasan yang Ibu jelaskan, dari kalian apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika memang tidak ada yang ingin ditanyakan dari kalian, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini itu kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, jadi kesimpulannya pembelajaran kita hari ini itu yaitu bahwa tumbuhan itu merupakan organisme eukariotik ya yang sudah memiliki akar, batang, dan daun yang sejati dan bersifat autotrof atau tumbuhan yang sudah bisa membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis seperti itu ya. Dan tumbuhan itu berdasarkan pembuluh angkutnya itu terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan lumut, kemudian tumbuhan paku dan tumbuhan biji. Nah, kemudian untuk tumbuhan lumut itu termasuk tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh angkut ya dan bersifat makroskopis. Jadi dan tumbuhan lumut itu masih belum memiliki akar, batang, daun yang sejati. Seperti itu ya. Baik, karena waktu kita juga sudah habis, maka untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Silahkan kalian juga pelajari di rumah ya. Dan untuk materi hari ini juga jangan lupa untuk dipelajari kembali. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya juga ya kalau kita menutupnya dengan doa. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita berdoa di dalam hati, dimulai. Selesai. Baik, Ibu akhiri, Ibu cukupkan juga. Sekian, terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.